Udah ramanya. Yang dia tuh. Aku yang muda. Penderek setan Hindrauti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much for your coming. Terima kasih ya untuk teman-teman yang join pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, I do apologize for this day. Mungkin mohon maaf ya sebesar-besarnya karena kok kelas A itu jadwalnya malam seperti itu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di Telegram. Jadi untuk TOEFL, untuk conversation memang dari kampus nggak apa-apa untuk digabungkan aja sekalian ya. Jadi saya juga ngikut. Terus juga karena kelas yang saya ampu juga dari semua mahasiswa di segala semester, jadi otomatis beberapa jadwal juga ada yang bentrok ya. Jadi otomatis juga ada di semester 1, ada di semester 3. Jadi daripada katakanlah kan untuk jadwalnya juga kan beberapa di TOEFL semester 5 kan mencar-mencar kan, apalagi kalau ada yang revisi-revisi itu ya jadwal. Jadinya kadang ada beberapa prodi yang mencar-mencar. Jadi kadang
buat efisiensi waktu juga, jadi saya memang gabungkan untuk satu Zoom. Nah, jadi mungkin kedepannya nanti kita bisa cari solusi ya seperti apa ya. Jadi daripada satu prodi, satu Zoom, satu prodi, satu Zoom. Pernah waktu itu saya coba dan ternyata memang untuk yang join-nya itu cuma sedikit ya, paling cuma seperempat. Daripada seperti itu kan juga buat apa ya. Jadi kalau saya mending kita sekalian empat prodi, terus sekalian saya live streaming kan. Terus untuk akun Zoom kita juga antri ya. Jadi di samping saya ngajar di 30 kelas, akun Zoom ini juga antri karena ini kan akunnya kampus kan. Jadi ini bukan akun saya pribadi. Jadi dari akun kampus otomatis kita pakai antrian juga ya. Oh, jam ini yang pakai ini, jam ini yang pakai ini, jam ini yang pakai ini. Karena kalau untuk di kelas pagi saya memang kurang efektif untuk di pagi hari karena memang koneksi kampus yang nggak memungkinkan. Kadang untuk Zoom itu sering nyendat ya. Jadi daripada seperti itu mengganggu, kasihan di kota daripada nggak lancar. Jadi memang saya mengandalkan untuk di malam hari. Terus akunnya kita juga antri. Jadi misal jam ini dosen ini yang pakai, habis ini dosen ini yang pakai, dosen ini yang pakai seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak bisa join pada jam ini nanti kalian bisa join di jam 8. Nanti linknya saya berikan kalau memang ada yang menghendaki ya. Nanti saya jam 8 ada kelas B. Jadi jam 4 tadi saya kelas C, jam 6 ini kelas A, jam 8 ini nanti ditupel kelas B. Kalau misal menghendaki nanti saya kirimkan link Zoom-nya. Mungkin seperti itu. Terus saya live kan streaming YouTube ya. Jadi mungkin yang nggak bisa join nanti bisa lihat di YouTube. Nah, insya Allah untuk videonya memang saya akan upload di channel ya. Jadi biar kalian bisa ngikuti. Terus absennya gimana? Kita nggak usah pakai sistem absen ya, karena kan kalau yang hadir absen ya enggak kan kayaknya gimana ya. Jadi intinya kita nggak masalah untuk absensi. Yang penting ketika kalian memang bisa, kalian bisa join di Zoom. Nah, kalau enggak ya memang materi akan saya share sesuai dengan pertemuan seperti ini. Terus, oke, kemarin kan kita sudah bahas tentang listening sama reading ya. Mungkin ada beberapa yang japri inbox, Miss nilai saya berapa gitu ya. Ya memang belum saya nilai. Jadi untuk hasil UTS memang masih di panitia. Jadi saya memang belum minta ya, karena kan sistemnya online kan. Jadi yang ngadain kan bukan saya. Jadi saya cuma store nilai, nanti sudah diurusi sama panitia. Jadi untuk soal memang saya belum dapat rekapannya semua ya. Tapi biasanya saya ngoreksi ketika nanti sekalian UAS seperti itu. Jadi saya nggak ngoreksi ini baru UAS enggak, tapi biasanya saya rapel di mau UAS. Nah, jadi kita kemarin sudah reading sama listening, berarti kita sisanya ya, kita akan bahas tentang structure. Jadi apakah nanti kita pas UAS itu kita akan balik lagi ke listening sama reading? Enggak. Kita akan ke skill yang baru yaitu structure. Jadi kita akan ke grammar, belajar grammar, kita review grammar. Nah, terus kalau misal nilai saya jelek katakanlah, karena kan kita nggak pakai nilai kan di KRS kan, di KHS kita kan nggak pakai nilai, jadi pakainya kan sertifikat. Misal kok nilai saya jelek ya. Nah, jadi intinya gini, insya Allah kalau untuk nanti jadi sertifikat itu adalah nilai terbaik yang memungkinkan nanti insya Allah kepake mau daftar ujian skripsi sama TA ya. Jadi insya Allah nanti saya bantu. Jadi nilainya saya nggak akan ngasih nilai yang real, takutnya itu kan nggak nyampe ya. Jadi insya Allah nilai akan saya lebihi dari skor yang seharusnya ya. Misal katakanlah minimal itu harus, kalau buat daftar ujian misal harus 450, maka akan saya lebihkan 450 seperti itu. Karena untuk dapat nilai 450 kalau untuk pemula katakanlah itu memang agak berat ya. Jadi insya Allah nilai akan saya bantu. Nah, cuman gini, intinya kalau di TOEFL ini saya cuma ngasih gambaran ya. Latihan sih sebenarnya. Jadi kalau kalian misal ikut tes TOEFL di tempat lain, setidaknya kalian nggak kaget. Tes TOEFL itu apa sih? Kalian blank sama sekali. Saya cuma memberikan gambaran. Oh, kalau tes TOEFL itu reading itu soalnya seperti ini ya. Oh, kalau listening itu seperti ini ya. Oh, kalau structure itu ternyata seperti ini ya. Saya cuma ngasih gambaran aja.
soalnya memang seperti itu. Terus untuk kemarin sebenarnya gini, saya memang minta kalau sebenarnya kan ada timingnya kan. Oh, kalau listening itu harusnya kan 60 menit misal. Oh, reading itu harusnya listening itu harusnya 35 menit misal. Reading itu 60 menit. Nah, cuman kan saya gini, kalau misal saya buat timer, sebenarnya bisa saya buat timer. Jadi kalian mengerjakan tapi hitungan mundur ya. Katakanlah 60 menit ya. 60 menit itu berarti dia akan terus menitannya akan mundur ya. Jadi misal 59, misal 60 menit berarti 59,60 detik akan terus menurun sampai 0 detik sampai finish. Tetapi kan itu juga butuh tapi itu pasti ada kendala. Kalau koneksi kalian nggak bagus, kuota habis, ya udah kalian sistem soal akan ke-close sendiri. Ketika kalian coba akses lagi udah nggak bisa. Seperti itu karena biasanya modalnya cuma 1 kali percobaan. Jadi ketika kalian sudah input nama, name, email, dia akan mendeteksi itu meskipun tahu-tahu kalian itu laptop mati, komputer mati, mereka nggak kenal seperti itu. Jadi ketika kalian coba ngeklik link itu, intinya ya mungkin kalian sudah direspon atau mungkin your response has been submitted, mungkin seperti itu. Jadi saya nggak pakai timer karena kasihan di kalian. Nah, jadi waktunya itu kan harusnya kalau realnya kan memang 60 menit nggak ada pertambahan. Cuman kalau saya sih nggak masalah kalau mengerjain jam berapa, yang penting hari itu karena di sistem itu memang akan kerekap kalian ngerjain tanggal berapa. Jadi ketika misal kalian aku nggak ngerjain hari ini, terus habis itu aku ngerjainnya besok, di sistem kalian submit itu sudah loh, itu dari ketika kalian nanti saya diprintkan hasilnya nanti kelihatan oh yang benar, oh jadwalnya Rabu kok ada yang ngerjain Kamis, nanti akan kelihatan. Maka dari itu yang susulan saya kasih form sendiri karena biar beda. Nah seperti itu. Nah nanti untuk nilai apa insya Allah akan saya bantu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya nggak 1 kali respon, mungkin nanti bisa 2 kali respon. Biasanya Google Form itu gini, dia mendeteksi 1 email yang sama. Jadi ketika misal nanti ada ujian lagi, ketika nanti ini kan saya kurang tahu ya, misal dari panitia cuma 1 kali respon, ketika nanti kalian ada nge-close sendiri, tiba-tiba out sendiri dari soal, kalian coba lagi nggak bisa. Kalian bisa andelin 1 email lagi untuk kalian login. Email yang sama nggak akan bisa untuk kalian login. Untuk 1 kali respon itu dia mendeteksi email. Ada beberapa kendala. Akhirnya saya minta panitia gimana caranya jangan 1 kali respon karena kasihan di anak-anak saya. Terus akhirnya mungkin ada yang dibuat bisa respon ulang. Nah, terus kalau misalnya saya sudah ujian, terus saya ujian lagi, otomatis kan nama saya sama ya, berarti ya dia biasanya deteksi nama yang awal ya. Tapi insya Allah nanti kalau misal ada yang seperti itu nanti coba saya bisa ambil soal yang selesai ya, meskipun nanti email kalian double, nanti saya cek yang sekiranya kerjaannya selesai itu yang saya nilai. Seperti itu. Jadi kadang kerjain online itu satu kuota koneksi memang harus diperhatikan ya. Saya takutnya gitu karena kalau 1 kali respon kasihan kalian ya. Jadi saya memang minta saya nggak mau ujian pakai e-learning kampus karena itu jadi masalah kan. Tahu-tahu out sendiri, tahu-tahu minta riset seperti itu loh. Saya jadi nggak mau ujian pakai sistem kampus, malah kalian susah. Jadi ketika nanti saya minta 60 menit, setelah 60 menit kalian udah nggak bisa ngerjain loh. Itu malah ribet kan. Jadi malah enak kalau saya ngajuin sistem sendiri kan pakai Google Form. Nah, jadi itu saya kasihan ke anak-anak kalau kalian cuma dibatasi ngerjain cuma 60 menit, 90 menit. Saya kasihan di situ gitu ya. Nanti malah saya juga repot sendiri. Nah, jadi saya pakai sistem sendiri. Jadi biar kalian juga enak. Jadi waktunya nggak keburu-buru gitu. Kalian bisa ngerjain seharian seperti itu. Tapi kalau lebih cepat malah lebih baik ya. Oke, seperti itu. Terus untuk nanti pas skill selanjutnya, kita soalnya kan nggak akan bahas listening sama reading, kita akan ke skill yang baru. Sama nanti sistemnya Google Form. Kita cuma enak sih soalnya 40, jadi nggak kayak kemarin 100 ya, kita soalnya 40. Cuman kayaknya 40 soal tapi dia termasuk ribet ya. Kemarin kita
Kita akan ke sini. Kita akan ke skill yang baru. Nah, saya akan bukain. Oh, kira-kira kalau soalnya adalah structure sama written expression, ini skill yang ketiga, skill yang termasuk sulit di TOEFL karena banyak orang yang nggak selesai di sini. Nah, kalau reading itu kan sekitar apa ya? 55 menit kan. Listening dulu ya. Listening itu kan normalnya itu kan cuma sekitar 35 sampai 40 menit. Habis itu ada reading. Reading itu sekitar 1 jam, 55 sampai 60 menit. Nah, sudah listening itu susah, pusing. Ngomongin apa sih nggak jelas misal. Habis itu ke reading banyak teks, tambah males kan. Habis itu ke structure grammar banget loh ini. Berarti tambah pusing lagi. Orang itu listening udah diusahain, kerjain. Reading itu kalau sudah teks salah males-malesan kan. Paling hitung benik. Paling apa gitu. Kalau sudah masuk ke sini, banyak yang nggak selesai. Waktunya itu cuma 25 menit loh. Soalnya 40. Berarti kalau satu soal berapa menit tuh? Berapa detik tuh? Kalian bisa bagi sendiri. Karena waktunya mepet, maka nggak selesai di sini. Itu banyak kan. Jadi nanti usahakan atau kalian ikut tes tempat lain, usahakan tetap dijawab apapun keadaannya. Intinya itu. Siapa tahu benar. Nah, Oke, terus jenis soalnya kayak gini ya, structure sama written. Structure itu kan grammar. Kalau written itu kan tertulis apakah kita disuruh ngarang? Enggak. Kita enggak akan ngarang. Cuman pola soalnya yang beda antara structure sama written. Seperti ini. Structure itu bentuknya multiple choice ya. Nah, jadi bisa kayak fill in the blank, ada yang hilang, kalian disuruh ngisi. Tapi kalau untuk structure, kalian cari jawaban yang benar. Tuh, misal katakanlah ada kalimat nih kira-kira yang kurang apa ya, cari yang benar. Berarti yang 3 opsi adalah salah. Itu kalau model soalnya kayak gini ya untuk structure. Nah, jumlah soalnya berapa? 15 saja. Nah, soalnya seperti ini. 15 soal. Terus, kalau di written expression, soalnya agak beda. Dia jumlah soalnya 25. Agak banyak memang. Soalnya seperti ini ya. Jadi, nah, mungkin kalian masih ingat pas ujian bahasa Inggris ya. Mungkin pas apa ya, SMK atau UAN ya mungkin. Nah, mungkin ada model seperti ini. Nah, berarti kalian bukan disuruh cari opsi yang benar. Khusus di written expression, cari jawaban yang salah karena 3 opsi itu benar. Jadi kebalikannya, ketika structure kalian disuruh cari jawaban yang benar, maka di written expression cari jawaban yang salah. Itu kuncinya. Jadi nggak usah kebalik. Oh, yang penting jawaban benar. Oh, kalau written itu jawaban yang benar. Enggak. Tapi harusnya cari jawaban yang salah. Oke. Kalau kalian fokus ke cari jawaban yang benar, maka otomatis itu akan salah total ya. Nah, karena disuruh cari jawaban yang salah karena 3 opsi di sini benar. Itu secara bentuk ya. Bentuk soalnya itu 2 itu beda. Nah, kita akan ke materi. Soalnya sih 40 iya, tetapi bab untuk membahas ini itu ada 60 bab sebenarnya. Iya, soalnya 40 doang, tetapi bab penjelasan itu ada 60 soal, berarti ada 20 bab yang enggak masuk ke dalam soal. Jadi sistemnya sih acak ya. Apakah harus bab 1, bab 2 itu enggak. Tapi biasanya memang ada 20 bab yang memang dia dihilangkan. Jadi cuma diambil 40 babnya aja. Sebenarnya modelnya acak sih. Acak sekali. Jadi apakah kita akan membahas 60 bab? 60 bab itu sekitar 1 buku grammar penuh. 1 buku grammar penuh. Nah, apakah kita akan membahas itu enggak? Jadi gini, karena ada 60 bab, kan kita enggak memungkinkan untuk pelajari semua dalam waktu yang singkat. Karena TOEFL itu dia butuh prepare bulanan. Dari listening sama structure, dia butuh minim 3 bulan. Sampai 6 bulan untuk prepare. Jadi kita kan enggak mungkin. Jadi saya cuma akan menjelaskan beberapa skill saja, selebihnya saya cuma kasih gambaran bentuk soalnya kayak gini. Seperti itu ya. Jadi kalian nggak usah, aduh kok pusing sekali ya. Intinya cuma kasih gambaran sih. Structure itu soalnya seperti ini tipikalnya. Nah, oke, kita akan coba ke skill 1. Skill 1 itu bab 1. Mungkin kalian di Google
Iseng coba cari aja structure skill 1, structure TOEFL skill 1 atau kalian cari di YouTube. Itu akan keluar banyak sekali, kalian bisa belajar dari situ. Misal structure skill 1, structure TOEFL skill 1, nanti akan keluar di YouTube atau di Google ya, sampai skill 60. Harusnya sampai skill 60. Nah, kalian bisa pelajari di situ. Nah, oke. Di skill 1 itu gini. Intinya karena kita belajar grammar, jadi kita agak review lah ya tentang tata bahasa. Intinya gini, kalau di bab 1 itu biasanya soal ini keluar di nomor 1. Kalau nggak nomor 2 atau nggak mungkin 1 2. Biasanya ya. Intinya karena TOEFL itu kan udah ke kalimat kan, soalnya kan bentuk kalimat. Tenang, TOEFL itu nggak ada paragraf untuk structure, yang ada reading. Jadi kita cuma ke kalimat mentok. Nah, intinya kalimat itu minim terdiri dari subjek dan verb. Itu minim. Kalau dalam kalimat itu misal ada subjek dan predikat. Mungkin kalian masih ingat ya. Oh, ada subjek, ada predikat. Katakanlah saya makan. Itu udah jadi kalimat. Nggak harus saya makan apel, nggak harus ya. Karena ada kata kerja yang dia nggak bisa dikasih objek. Misal, saya tidur. Nggak bisa dikasih objek. Objek itu sesuatu yang dikenai. Saya makan apa? Oh, makan apel misal. Saya tidur apa? Itu nggak bisa dikasih objek. Maka dari itu, minimal kalimat itu ada subjek dan verb. Nah, subjek itu berarti katakanlah yang dia disebut juga si pelaku ya, katakanlah yang melakukan aksi, action. Atau terus kalau verb itu berarti kan predikat kan, ada kata kerja apa sih yang dilakukan dari si subjek ini. Nah, intinya itu. Nah, kita akan ke subjek dulu. Subjek itu kan sesuatu yang dia melakukan action. Nah, subjek itu dia bisa mengacu ke bisa ke kata benda ya, bisa ke person, thing, atau animal. Subjek itu nggak melulu cuma orang loh ya, subjek itu luas. Nah, misal katakanlah the cat, kucing. Ini bisa jadi subjek juga, misal the cat, it. Nah, ini kan subjek. Nah, di sini verb, it's ya. Nah, jadi nggak melulu cuma harus orang kan, nggak melulu harus misal katakanlah I have a cat, nggak harus selalu seperti ini. Jadi intinya dia bisa lebih luas. Misal katakanlah dia juga bisa jadi subjek. Jadi subjek itu bisa ke orang, benda, atau hewan. Yang intinya ketika dia diletakkan di depan, dia pasti subjek. Ketika dia diletakkan sebelum verb, pasti subjek. Intinya itu. Nah, terus subjek itu bisa juga mengacu ke pronoun, kata ganti. Misal Dewi, Ayu, she, he, it. I, you, he, they, she, it. Berarti kan ini khusus untuk orang kan. Aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan. Nah, terus he sama she itu dia bisa ekspansi ya. Dalam artian gini, jarang. Kalau di TOEFL itu kalimat awal pakai he atau she. Biasanya kita bisa ganti sudut pandang yang lain ya, yang intinya menunjukkan bahwa oh itu refers to laki-laki, misal oh my brother, my father, the boy misal. Atau sesuatu yang she, yang intinya merujuk ke perempuan. Misal my sister, my mom, Lisa, the girl, misal. Jadi he atau she itu bisa lebih luas. Jadi kalau buat kalimat gak harus melulu harus he di depan, she di depan ya. Jadi kalian bisa ganti yang intinya juga merujuk ke apa itu laki-laki, apa itu perempuan. Nah, intinya itu. Terus atau yang terakhir, subjek itu bisa terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Misal kalian sering mendengar kata, misal katakanlah man, sister, itu bisa sebagai she, ini bisa sebagai he kan. Nah, tetapi ternyata bisa berbentuk frase, gabungan dua kata atau lebih. Misal old man, laki-laki tua. My sister, beautiful girl. Terus misal ada juga handsome
Nah, jadi intinya ketika dua gabungan kata atau lebih dia bisa membentuk subjek ya. Nah, misal ya. Nah, di sini black cat. Ini kan subjek kan, tapi dia kan bentuknya non phrase. Terus di sini ada kata kerja. Nah, berarti maksudnya itu loh. Itu yang disebut non phrase. Kalau non biasa itu bisa cat aja kan selesai kan. Cuma kalau non phrase itu fungsinya dia cuma kayak additional information. Jadi kayak menambah makna sebenarnya. Frase nambah itu. Tapi sebenarnya utamanya kan sebenarnya memang dia sudah ada kan noun-nya kan. Mungkin ada man, sister, girl, cat. Tapi ketika non phrase berarti dia ada tambahan kata yang lain sebelumnya. Nah, itu subjek. Mungkin sampai subjek ada pertanyaan sebelum kita ke verb. Oke, intinya itu ya subjek. Nah, terus kita akan ke verb. Nah, verb itu gini. Kalau tadi subjek yang doing action bisa berbentuk noun ya, orang, animal, things, atau pronoun, they, we, are, you, she, he, it, atau verb yang apa ya, atau non phrase ya, yang dia gabungan dua kata atau lebih. Nah, kita akan ke verb. Verb itu berarti kan predikat lah. Kalau bahasa Indonesia dikenal predikat, kalau bahasa Inggris ya bisa dikenal juga dengan verb kata kerja. Berarti kaitan sama apa yang dilakukan si subjek. Nah, intinya verb sama subjek itu dia harus koneksi. Nah, subjek dan verb dia harus matching. Jadi verb itu akan selalu mengikuti subjek, itu utama. Nah, verb itu kan luas, kata kerja itu luas sekali ya. Nah, kata kerja itu bisa mungkin biasanya kaitan sama tenses, misal present. Verb 1 kan present kan, verb pertama. Verb 1 itu kan biasanya untuk digunakan untuk present tense. Verb 2 biasanya digunakan untuk yang past tense. Nah, terus verb 3, verb 3 itu biasanya untuk yang participle atau digunakan untuk membentuk pasif. Nah, mungkin kalian kurang familiar. Terus misal verb 1 eat, misal verb 2 act, verb 3 eaten. Lah, eaten itu digunakan untuk apa? Nah, kadang kan seperti itu. Nah, biasanya verb 3 itu bisa disebut participle. Nah, biasanya dia digunakan untuk pasif. Jadi apa ya? Kalau mungkin kalian masih ingat pasif itu kan berarti yang di kan. Misal katakanlah makan, terus kalau pasif berarti dimakan. Nah, seperti itu. Jadi untuk membentuk kalimat pasif kita menggunakan verb 3. Nah, biasanya kita kayak udah pernah bahas ya, mungkin kalau di kemarin kita di bahasa Inggris 2 semester 4 kalau sama saya bahas untuk pasif ya. Nah, atau digunakan untuk verb 3 itu digunakan untuk tenses yang ada perfect-perfectnya. Intinya itu. Terus bisa juga modelnya adalah verb ing yang biasanya digunakan untuk continuous. Misal present continuous atau past continuous. Nah, kita akan analisis satu-satu gini. Ya. Verb 1 kan digunakan untuk present kan. Nah, mungkin kalau masih ingat, present tense itu kan biasanya ciri utama verbnya itu adalah kalau Dewi Ayu kan doyan es. Terus kalau si hiit berarti doyan es atau es kan. Nah, intinya itu kan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, subjek dan verb itu harus klop. Verb itu akan selalu mengikuti si subjek, apapun tensesnya. Jadi misal, I study English, saya belajar bahasa Inggris. Nah, di sini kita lihat, oh I study. Kenapa pakai study? Oh karena I ini kalau untuk kata kerjanya kan berarti radian S, berarti benar ya I study. Misal, they, mereka bermain bola misal. Oke, D itu kan berarti radian S, berarti kata kerjanya juga nggak pakai S kan. Nah, oke, seperti itu polanya. Terus di sini she, he, it kan berarti kata kerjanya itu kan menggunakan S atau S kan. Nah, berarti kan
Bisa she, bisa he, bisa it. Saya pakai my sister ya. My sister kan sebagai she. Kalau she kan berarti doyan es, berarti kata kerjanya pakai es. Misal, my brother menyanyikan sebuah lagu. Misal, oke, menyanyikan itu sing. Oh, karena ini my brother, dia doyan es, maka jadi sings a song. Nah, jadi verb akan selalu mengikuti subjek. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin masih ingat untuk present tense kan. Nah, terus kita akan ke sini. Seperti yang tadi saya bilang, verb. Verb itu kan dia bisa berbentuk aktif sama pasif ya. Seperti yang tadi. Oh, kalau pasif itu kan identik dengan verb 3 kan, verb 3. Nah, jadi kata kerja itu bisa bentuknya aktif atau pasif. Nah, kita review lagi yang kemarin ya. Aktif kan berarti yang misalnya. Terus pasif kan berarti yang di. Nah, mungkin banyak soal TOEFL structure itu akan menggunakan pola aktif dan pasif. Misal, kalau untuk aktif verb 1 kan biasanya subjek plus verb 1 kan, bisa pakai S atau ES, tergantung si subjeknya. Kalau untuk membentuk pasifnya, biasanya polanya itu to be present plus verb 3. Nah, misal, I eat an apple. Saya makan apel. Nah, kalau untuk pasifnya berarti kan ini kan. Nah, saya makan apel. Berarti kan nanti apel dimakan oleh saya. Nah, kita pakai pola ini ya. An apple, oh karena apelnya satu berarti dia pakai is kan. Berarti an apple is, terus kita butuh verb 3. Oh, eaten kan. Dari kata ini kan. Oke, berarti is eaten by me. Jadi setidaknya kita tahu, oh ketika ada pola to be plus verb 3, to be SMA plus verb 3, dia otomatis pasif. Otomatis. Ketika ada katakanlah verb 1 toh, ya entah itu SES, berarti dia aktif bentuknya. Dan dia kan juga termasuk kata kerja ya. Kata kerja itu dia bisa aktif, bisa pasif. Maksudnya seperti itu. Jadi apakah kita belajar pola seperti ini enggak? Setidaknya kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini itu adalah kata kerja. Eat maka jadinya is eaten. Makan dimakan. Kadang gini, kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu kan agak beda. Makan aktif. Terus untuk membentuk pasif tambah kata diselesaikan. Nah, sama halnya itu. Jadi kalau di bahasa Inggris ada perubahan ya. Membentuk kata dimakan aja dia punya pola loh ya. Nah, kalau untuk present to be plus verb 3. Nah, itu kalau untuk present. Nah, terus kalau untuk past tense. Nah, untuk past tense itu dia polanya seperti ini ya. Oke, intinya kan itu. Terus misal polanya kan subjek plus verb 2. Mungkin entah itu bisa bentuknya yang reguler, beraturan, atau yang tidak beraturan kan. Terus pasifnya, was sama were plus verb 3. Nah itu, misal kayak gini. Nanti kalau sudah sampai soal, nanti kalian akan tahu maksudnya ya. Nah, I ate nugget, saya makan nugget, terus nugget dimakan oleh saya. Sebenarnya polanya sama, cuman yang membedakan tenses. Nah, ketika kalian nanti menemukan di soal itu ada to be plus verb 3, dia otomatis pasif. Dan itu juga kata kerja ya, tapi bentuknya pasif. Nah, itu kalau untuk past tense. Terus, kalau untuk bentuk continuous, nah sebenarnya polanya tuh sama sih. Jadi cuman
Kalau continuous itu kan identik dengan verb ing ya. Jadi kita analisis yang ketika kalian menemukan pola to be plus verb ing, maka itu juga verb. Tapi dia kan bentuknya continuous. Pasifnya itu ketika kalian menemukan kata to be plus being plus verb 3, maka itu juga continuous, tapi dia bentuknya pasif. Misal, I am drinking. Terus nanti kalian mungkin menemukan di soal ada kata is being verb 3. Nah, itu juga verb. Terus di past tense pun sama. Ketika nanti kalian menemukan verb ing, maka dia juga verb, tapi bentuknya kan past continuous. Terus ketika nanti kalian menemukan di soal atau di pilihan jawaban ada kata was atau were being verb 3, dia juga disebut verb, tetapi dia kan bentuknya pasif past continuous. Jadi yang penting kalian tahu inilah setidaknya, oh ini itu verb. Tapi cuman kan gini, verb itu kan tergantung sama tenses kan. Nah, polanya itu. Terus ketika kalian nanti menemukan soal yang ada have, has plus verb 3, itu juga verb. Tapi dia modelnya present perfect. Nah, mungkin kalian menemukan pola soal yang seperti ini nanti. Nah, ada have has verb 3 atau kalian menemukan pola have has been plus verb 3, itu juga verb tapi dia bentuknya tenses yang perfect. Nah, kalau kalian menemukan had plus verb 3 terus had been plus verb 3, itu berarti past perfect. Nah, yang penting kita tahu aja, oh verb itu ternyata macamnya banyak. Nah, ternyata juga kaitan sama tenses. Nah, tapi kalau untuk di TOEFL kita nggak akan ditanya itu tenses apa, nggak akan seperti itu ya. Cuman langsung ke eksekusi. Terus future. Nanti ketika kalian menemukan di opsi atau jawaban yang ada will verb 1, maka itu otomatis future. Ketika kalian menemukan ada kata will be verb 3, maka dia otomatis juga future ya, tapi bentuknya pasif. Misal will eat, terus will be eaten, maka dia otomatis pasif. Nah, terus misal ketika kalian menemukan ada to be tok misalnya. Was, were, dia otomatis verb juga. To be itu verb loh ya. Kan misal ada SMA, was, were, dia itu kata kerja. Nah, intinya itu. Terus kita akan eksekusi ke soal gini. Di dalam TOEFL, ini kan baru pengantar ya. Intinya gini. Dalam TOEFL itu kan kita fokus ke subjek dan verb kan. Mungkin ada soal yang kalimat ini tidak memiliki subjek, dalam artian ada satu kalimat. Dia subjeknya nggak ada, kita disuruh ngisi subjeknya apa. Maksudnya itu, jadi dia ada verb tapi nggak punya subjek. Kan kalau kalimat itu dia minimkan subjek dan verb. Berarti ketika kalimat tidak memiliki subjek, berarti kan subjeknya hilangan. Ada verbnya doang, kita disuruh melengkapi lah, maksudnya itu. Kalau untuk structure, jangan dalam artian gini ya, untuk efisiensi waktu, jangan kalian mengartikan, itu akan menghabiskan waktu. Ini kesalahan ketika banyak orang structure, itu waktu 25 menit 40 soal itu pendek loh. Ketika kalian nanti sibuk mengartikan sampai terakhir, nggak akan keburu waktunya. Banyak yang nggak selesai di structure karena itu dia terlalu pusing mengartikan. Nah, kita fokus, oh kalimat itu minim subjek dan verb kan. Kira-kira kalian isinya apa ya? Kira-kira contoh satu. Kira-kira apa? Get the answer. Udah dapat jawaban nomor satu. Nah, kalau tadi kan gini, kalimat itu minim subjek dan verb. Nah, subjek dan verb. Berarti kalian harus menganalisis dulu. Subjeknya mana ya? Verbnya mana ya? Dapat jawaban? Ayo kira-kira apa?
Ayo, what is the answer? Jawabannya apa? Nggak apa-apa untuk audio, silakan dibuka ya. A, B, C, or D? Miss belum ada soalnya, Miss. Soal di sini sudah screen sharing. Di sini munculnya struktur hostess. Soalnya belum muncul, Miss. Sebentar. Oh, di sini itu udah screen sharing. Sebentar. Nah. Berarti yang tadi itu enggak tampil? Enggak, Miss. Oke. Apa tadi itu 2 itu screen sharing ya? Oke, sebentar. Ini tuh settingannya di Zoom ya. Saya biasanya juga nggak gini loh. Ya kan, cuman kok ini bisa double ya. Oke, intinya gini, saya akan ulangi lagi ya. Ini di Zoom-nya, mungkin di settingan ya. Kenapa dia bisa di saya itu yang tampil itu yang ini, cuman kok di mahasiswa kok yang tadi ya. Sebentar. Oke, intinya gini. Kalau oke. Oke, intinya gini, subjek kan kalimat itu kan minim subjek dan verb ya, subjek dan verb. Nah, kalau untuk di subjek itu setidaknya dia bisa terdiri dari kata benda misal ya, bisa orang, bisa hewan, nggak harus melulu bahwa orang ya, bisa hewan, bisa benda. Nah, itu intinya di subjek. Misal kata the cat, the book. Intinya luas ya. Misal nggak harus selalu person misal nama orang enggak, tapi intinya dia bisa lebih luas mengacu ke orang, benda atau hewan. Terus bisa juga mengacu ke kata ganti misal Ayu, Dewi, she, it. Itu bisa juga jadi subjek. Misal he itu kan dia bisa luas ya. Misal kayak my brother, my father, the boy. Nah, atau she itu mengacu ke dia perempuan kan, berarti dia bisa lebih luas ya. Misal my sister, my mom, misal Lisa. Nah, terus subjek itu juga bisa gabungan 2 kata atau lebih ya. Jadi misal old man, my sister, beautiful girl, handsome man, black cat. Nah, seperti itu. Jadi bisa lebih luas. Misal ketika kalian menemukan kok ada subjek itu black cat misal, black cat sleeps on the floor. Oh, kucing hitam tidur di atas lantai. Maka ini juga subjek ya. Oh, sedangkan sleep itu adalah verb. Nah, jadi subjek itu dia bisa luas ya. Nggak melulu cuma Dewi Ayu she he it. Nah, intinya itu. Terus kalau verb itu gini. Verb itu kan kata kerja. Kalau kita udah membahas kata kerja kan kaitan sama tenses. Oh, kalau verb 1 itu kan mengacu ke present, misal. Oh, kalau verb 2 itu kan past. Verb 3 itu juga disebut participle sebenarnya, nama lain ya. Verb 3 itu digunakan untuk apa sih? Mungkin kalian familiarnya adalah eat, ate, eaten, misal. Nah, terus verb 3 digunakan untuk apa? Nah, verb 3 digunakan untuk pasif. Mungkin kita kemarin ya, mungkin kalau saya ngampu kita bahas pasif kan. Terus kaitan yang sama perfect ya, simple apa ya, perfect tenses yang ada perfectnya itu pasti menggunakan verb 3. Terus verb ing itu yang kaitan sama continuous ya, misal present continuous, past continuous, nah, seperti itu. Terus
verb 1 kan present. Kira-kira kalau kata kerja di verb 1 itu apa sih? Oh, kalau present tense itu identik dengan, oh kalau Dewi Ayu kan doyan es. Kalau she eat berarti doyan es kan. Nah, berarti kan I study English. Oh, karena I kira doyan es, maka benar pakai study. Oh, they play football. They itu menggunakan play karena they itu kan doyan es. Nah, beda cerita kalau yang menggunakan adalah she, he, sama it. Maka kata kerjanya kan menggunakan s atau es kan. Misal, my sister studies, misal. Atau my brother sings. Oh, karena my sister sebagai she, berarti kan doyan es. Oh, karena my brother itu he, maka dia doyan es. Kan seperti itu. Nah, intinya verb itu akan selalu mengikuti si subjek ya. Entah itu dia tunggal atau jamak. Verb itu intinya akan selalu mengikuti si subjek. Terus, kadang kalau di dalam TOEFL itu sering sekali memakai kata pasif, kata kerja pasif. Nah, setidaknya kita tahulah polanya ya. Jadi supaya kita nanti paham. Oke. Kalau di present kan verbnya satu bisa doyan es atau doyan es kan, tergantung subjek. I eat misal. Kalau pasifnya, ketika kalian nanti menemukan to be plus verb 3, maka dia otomatis pasif. Misal eat, kalian menemukan kata is eaten misal, atau a eaten. Intinya ketika kalian menemukan ada to be, entah itu SMA plus verb 3, dia otomatis pasif. Dan itu juga verb. Cuman jenisnya kan kalimat aktif, jenisnya itu kan kata kerja aktif sama kata kerja pasif. Nah, yang penting tahu secara form aja, misal. Terus kalau past tense, ketika nanti kalian menemukan verb 2, entah itu reguler atau irregular, maka maka itu juga verb tapi bentuknya past tense. Terus ketika nanti kalian menemukan ada kata to be word plus verb 3, maka dia otomatis juga pasif tapi bentuknya past tense. Nah, yang penting kalian tahu secara bentuknya. Jadi setidaknya kalian tahu oh ini verb ya, tapi dia tensesnya ini. Terus misal ketika kalian menemukan bentuknya yang kalau di present continuous itu kan subject plus to be kan plus verb ing. Misal I am drinking, saya sedang minum. Pasifnya ketika kalian menemukan to be plus being plus verb 3, maka dia pasif, pasif yang continuous. Misal I am drinking tea, saya minum teh. Kalau dipasifkan kan berarti teh sedang diminum olehku kan. Nah, untuk membentuk pasif kan kalau dalam bahasa Inggris punya pola kan, nggak beda cerita kalau bahasa Indonesia. Misal saya minum teh, terus teh diminum oleh saya, dikasih kata diselesaikan, makan dia tetap makan, nggak berubah. Tapi kalau bahasa Inggris kan nggak bisa, verbnya itu juga harus dirubah ke verb 3, maksudnya seperti itu. Nah, jadi is being drunk. Oh, karena teh itu tunggal, maka dia pakainya is ya, misal. Jadi intinya to be akan selalu ikut subjek. Seperti saya intinya to be is ma word itu verb. Nah, dan verb akan selalu mengikuti si subjek. Intinya itu. Terus misal di past continuous to be plus was were plus verb ing. I was drinking. Ketika nanti kalian menemukan ada to be was were plus being plus verb 3, maka itu juga disebut pasif dan itu juga verb ya. Nah, katakanlah misal saya ganti misal saya makan buah-buahan. Past continuous. I was eating ya, karena kan past continuous. I was eating fruit. Saya makan buah-buahan. Maka pasifnya sebenarnya polanya kan tinggal objek diletakkan di depan kan, fruits. Berarti kan buah sedang dimakan oleh saya. Oh, fruits itu kan jamak. Subjeknya jamak nih. Maka berarti kita butuh to be yang jamak. Terus ikuti rumus aja. Were being eaten. Nah,
polanya seperti itu. Jadi intinya to be akan selalu mengikut subjek ya, apakah dia tunggal atau jamak. Nanti ketika kalian menemukan ada kata was were being verb 3, maka itu otomatis pasif. Sama halnya yang ini. Nah, perfect ketika nanti kalian menemukan have has verb 3 atau have has been verb 3, maka itu juga verb, tapi dia bentuknya yang perfect. Sama halnya nanti ketika kalian menemukan had plus verb 3, maka terus kalian menemukan juga ada had been verb 3, maka itu otomatis pasif dan itu verb. Nah, jadi verb itu intinya kata kerja, tapi kan kata kerja kan sesuai tenses kan. Apakah dia termasuk present? Apakah dia mungkin termasuk continuous? Apakah dia termasuk past tense? Oke. Terus terakhir future. Future itu will plus verb 1. Nanti misal kalian ketemu kata will be verb 3, maka itu otomatis pasifnya future. I will eat apples. Aku akan makan apel. Berarti apel akan ku makan ya, akan dimakan oleh saya. Apples will be eaten by me. Nah, ini secara form. Terus kayak tadi saya bilang to be itu verb to be SMA whisper itu kata kerja. Nah, intinya itu. Terus misal kita akan ke soal ini. Kalau di dalam TOEFL tuh gini modelnya. Skill 1 kan intinya ada subjek, ada verb ya. Subjek dan verb itu udah membentuk kalimat. Tapi nanti di soal pertama biasanya kalimat itu tidak memiliki subjek. Berarti ada yang kosong. Berarti yang diisi adalah verbnya. Kita disuruh cari subjeknya. Intinya itu. Kira-kira nomor 1. What is the subject? Subjeknya mana? Oke. Subjek. Subjeknya mana? Oke, what is the answer? Silakan dijawab. Oke, jawabannya apa? Oke, apa? What is the answer? Kalau tadi kalimat tidak memiliki subjek, berarti kan kita disuruh cari subjek kan? Oke, silakan tuh dijawab ya. Oke, silakan. Audio dibuka, silakan dijawab ya. Yang D, Miss. Care. Cars, oke. Mungkin jawaban yang lain? Sama, Miss. Aku care. Oke. Gini. Di sini kan kayak tadi, kalimat tidak memiliki subjek atau setidaknya ada subjek yang hilang. Kalau di dalam TOEFL tuh gini, kalau nggak subjeknya hilang, ya verbnya hilang. Kita analisis dulu, apakah harus selalu diartikan? Nggak harus. Kadang ketika structure kita terlalu mengartikan, nggak bakal selesai. Kita intinya semua tuh fokus subjek dan verb. Nah, kita akan lihat di sini. Ini apa kira-kira? Was back up. Kayak tadi yang saya bilang, ada to be plus verb 3, berarti dia kan verb kan? Tapi bentuknya kan pasif kan? Iya kan? Oke, ada kata to be plus verb 3. Was back up, berarti ini kan termasuk past tense kan? Ada kata was kan?
Nah, Ya. berarti kita disuruh cari subjeknya yang kira-kira yesterday sama in the morning. Nggak mungkin. Keterangan waktu dan tempat nggak mungkin jadi subjek. Karena ini, nah iya kan, berarti AB salah. Nah, berarti antara traffic sama cars. Kita fokus ke to be. Wis. Tunggal atau jamak? Wis. Wis itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Berarti yang jawabannya adalah C. C. Iya, benar. Gitu loh maksudku. Jadi kalian tuh apa langsung dijawab Oke, gitu loh oke, ya. oke. Nah, Ya, Cepet, Miss. cepet. kelasnya tuh tadi semangat banget. Kelas aku nggak ada suaranya ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi CD itu benar. Jadi saya bilang subjek itu nggak melulu cuma orang. Dia bisa lebih luas. Nah, berarti kan kemungkinan kita juga fokus kan. Oh, ini was backup kan pasif ya. Jadi verb di TOEFL itu nggak melulu cuma kalimat aktif ya. Dia bisa kalimat pasif. Nah, berarti fokus. Oh, was itu tunggal berarti traffic. Nggak harus tahu arti sebenarnya. Ini TNI modelnya. Ketika nanti ini were, maka otomatis jawabannya adalah cars. Ini penjelasannya ada di sini ya, guys. Oke. Next. Was ringing. Oke, was ringing. Kira-kira dia dia tenses apa? Was plus verb ing. Berarti pas continuous kan? Nah, berarti yang mungkin the answer Oke. si the phone ya, tunggal. Ya. Kalau the bells itu kan jamak, berarti nggak mungkin. Kalau the bells pasti ini adalah were ringing. Worrying. Oke. Seperti itu sebenarnya. Liteni, kalau jadi ketika kalian menemukan kalimat, kalian analisis dulu. Subjeknya ada nggak? Verbnya ada nggak? Intinya itu nggak usah kalian terus fokus ke sini, ke belakang, kelamaan nggak akan selesai. Ya kan? Nggak harus selalu diartikan sebenarnya. Yang penting fokus subjeknya ada nggak? Verbnya ada nggak? Kalau verb berarti kalian bisa ke tenses. Mungkin apakah dia present tense, entah itu continuous, entah itu kalimat aktif. Nah, seperti itu. Terus, kalimat tidak memiliki verb. Kalau tadi subjeknya hilang, berarti ini kan dia verbnya yang hilang kan? Ya. Oke. What is the answer? Kita lah, di sini kan kalimat. Nah, kita tahu ketika ada kata pertama di dalam kalimat, dia otomatis subjek. Otomatis. Mostly ya. Nah, newspapers. Kayak tadi subjek itu nggak melulu orang ya, dia luas ya. Benda, hewan. Nah, newspapers. Nah, terus every morning nggak usah digagas. Nah, kira-kira newspaper itu kan subjek ya. Berarti kita butuh verb. Kira-kira verb yang pas adalah D. Oke. Misal CD nggak mungkin kan, karena dia keterangan waktu. Keterangan waktu nggak bisa jadi subjek. Berarti CD nggak bisa. Berarti antara A sama B. Mungkin B bisa, karena newspaper itu menggunakan A, ya kan nggak jaminan. Kita juga harus analisis. Delivery itu kan artinya mengirim. Delivered itu kan berarti kan pasif kan, ya kan? Ketika ada to be verb 3 pasti artinya dikirim. Nah, newspaper itu koran. A sama B kan kemungkinan bisa ya. Kalau newspaper kan koran berarti benda. Masa koran mengirim, ya kan? Masa yang ngirim koran bukan tukang koran? Nah, berarti kan yang B koran dikirim setiap pagi dan sore. AB kan hampir mirip kan? Sama kata kerja, tapi kan juga kita lihat subjeknya itu pas nggak. Berarti A delivered. Engineer, subjek, berarti kita nggak ada verb. Oke. Berarti yang biasanya agak beda sendiri itu jadi opsi biasanya.
A needed, necessary, hopefully, next month itu keterangan waktu, dia nggak bisa jadi verb ya. Verb itu berarti mungkin bisa ke pasif atau ke aktif. Berarti yang B. needed. Oke. B. Jadi kadang gini, untuk TOEFL itu teksnya agak-agak susah, agak-agak ilmiah soalnya. Oke, nah. C. C. Oh, C. Nah, ini kok kayaknya ini kok kata kerja semua ada, ya kan? Nah, D. English novel. Continue. oke, kita akan ke sini. Langsung bahasan. Jawabannya adalah yang B. Reflex. Fitzgerald itu nama orang. Nah, kadang emang ada misal, katakanlah misal ada opsi itu kok verb semua ya. Kadang kalian bisa cari yang yang sekiranya memang pas. Kadang memang seperti ini sebenarnya untuk menjebak sih. Tapi ini kalau soal tersulitnya seperti itu ya. Jadi kadang kita kok apa ya? Nah, itu soal tersulitnya. Tapi selebihnya sih sama. Nah, terus kita ke sini. Kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb, tapi tidak sempurna. Nah, mungkin ada yang hilang. Oke. Jawabannya apa? C. Di sini ada the plane. Subjek kan? 5 minutes. Oke, berarti subjeknya ada. Terus ada kata landed. B. Verb landed itu kan kaitannya ed. Berarti dia mungkin bisa verb 2 atau verb 3 kan? Iya kan? Kita baru logika dasar. Nah, kita akan ke jawaban. Ini kalau kita balik It, misal A. A pakai it is. Benar nggak? It itu kan kayak tadi Dewi Ayu si it. Berarti kan nggak bisa. It itu kan subjek kan. Berarti nggak mungkin dalam satu kalimat dia double subjek. Berarti salah A. B sama, it itu subjek loh ya, si it. Berarti ini kan udah ada the plane subjek, masa ada it lagi subjek, berarti double subjek salah. Nah, yang C ini. C itu mungkin bisa kan, the plane kan karena dia tunggal pakainya is kan, mungkin. Tapi di sini kata the standing, ada to be verb ing, berarti kan ini verb kan. Bentuknya kan present continuous. Ini sudah ada landed verb 3, mungkin nggak verbnya jejeran 2. Nggak mungkin kan, berarti dia kan double verb. Berarti yang benar adalah D. Will be landed. Nah, kadang seperti itu analisanya. Berarti analisisnya C berarti. Sebenarnya ini polanya sama. Kayak yang tadi ada kata going to berarti verb A. Terus ada kata he kan nggak mungkin, the boy itu subjek, masa ada kata he. AB nggak mungkin. Is relaxing sama, berarti kan ini verb ing, ini sudah tambah verb ing, double verb nggak boleh. Maka yang benar will be. Will be verb ing itu ada loh, future continuous namanya. Future kok continuous ya, Miss ya? Kalian nanti bisa buka future continuous, cuma karena itu jarang kepake. Tapi kalau di structure itu kok iya kepake. Kayak ketika kalian melakukan will be verb ing, future continuous. Mungkin harus secara makna dia masih dilakukan, tapi untuk kedepannya dia akan melakukannya terus, mungkin gitu kali. Future continuous. Okay. Jadi seperti itu. Jadi intinya gini, kesimpulannya di TOEFL itu di poin pertama, bab pertama itu gini, kalimat itu minim ada subjek dan verb, minim. Tapi kan soalnya itu kalau nggak hilang subjek ya hilang verb. Intinya itu kan. Nah, intinya itu. Jadi kita analisis subjeknya mana ya.
Verbnya mana ya? Oh, kok subjeknya ada, berarti verbnya hilang. Kalau subjeknya ada, berarti verbnya yang nggak ada. Kita suruh cari verb. Oh, subjeknya nggak ada, verbnya ada. Berarti kita disuruh cari subjek. Nah, mungkin atau opsi yang ketiga, subjek dan verb ada, tapi ada yang hilang tadi. Intinya, nggak mungkin dalam satu kalimat dia double subjek. Nggak mungkin dia double verb. Intinya itu. Tadi ada yang resen ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing? No? Mungkin nanti bisa ditanyakan di Telegram ya. Insya Allah materinya saya share di Telegram ya. Oke. Oke. Mungkin tadi ada pertanyaan tadi yang resen itu siapa ya? Oke. Silakan ditulis saja ya Pak. Nah, biasanya kalau untuk yang videonya dimatikan, saya nggak bisa pin videonya. Jadi bisa dituliskan. Oke, atau nanti via Telegram silahkan ya. Oke. Oke, thank you very much for your attention. See you next week ya. Kita ketemu di minggu selanjutnya. Kita akan bahas di materi yang lain ya. Yang di bab 2 atau bab 3. Ini baru bab pertama. Oke. Oke, thank you very much for your attention. Intinya selalu keep healthy, keep positive, dan selalu jaga kesehatan supaya kuliah dan mungkin kerjaan kita juga lancar ya. Seperti itu. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.